Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayah yang beri kita semua sehingga kita dapat berkumpul di walaupun secara online di channel YouTube yang insyaallah terhormat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga kita selalu tercurah kepada junjungan kita, suri taulat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan manusia dan kehidupan. Anggota kelompok Mikana Rahayu, Rasendria Ibnu, Faiz Rosyadi, dan Anisatul Fitri. Yang pertama adalah rumusan masalah. 1. Perjalanan hidup manusia dari alam roh hingga hari akhirat. 2. Ragam orientasi hidup manusia. 3. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. 4. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. 2. Tujuan penyusunan makalah ini adalah agar dapat mengetahui perbedaan makalah dengan karangan tertulis lainnya, mengetahui tata cara pembuatan, serta kami dapat mengetahui perjalanan hidup manusia dan dari alam ruh sampai hari kiamat. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Rasendria Ibnu. Kepadanya kami persilahkan. Saya Rasendria Ibnu Purnomo akan menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Ada 3 hal yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu unsur-unsur pada penciptaan manusia, yang kedua penciptaan Adam alaihi salam, dan yang ketiga penciptaan anak-anak cucu Adam. Unsur penciptaan manusia. Keberadaan manusia yang mudah untuk dikenali adalah bentuk fisik atau tubuhnya. Unsur terpenting yang membentuk susunan tubuhnya adalah air. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang memiliki arti, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui sebagaimana langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikanlah segala sesuatu yang hidup. Next. Berawal dari alam arwah, lalu ke alam rahim, lalu ke alam dunia, lalu ke alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, di surga atau di neraka. Itulah singkat hidup anak cucu Adam. Ya, saya akan menjelaskan tentang alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Itulah alam arwah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mugnah atau gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang dari mulai bayi yang hanya minum susu ayam ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, balik, dan selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Alam barzah. Kemanakah kita meninggal dari alam dunia? Ternyata setelah manusia meninggal dari alam dunia, manusia akan berada di alam barzah atau biasa dikenal dengan alam kubur. Di sana mereka tinggal sendirian, tidak ada yang menemani, hanya amalan kita yang pernah dilakukan di dunia yang menemaninya. Alam akhirat adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya hari kiamat berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Orientasi hidup manusia. Pandangan dan orientasi hidup merupakan sesuatu yang sangat penting dipelajari dan diketahui bagi seorang muslim. Jenis orientasi hidup manusia. Pertama, dunia dan perhiasannya. Ini mencakup apa saja selain ridha Allah dan surganya.
seperti keinginan untuk dipuji dan disanjung, kedudukan dan kebebasan di hati manusia, harta, dan jabatan. Kedua, akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan hidup seseorang mukmin sejati, dan inilah yang dicintai dan diridhoi Allah. Siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat dan ridho Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah semua urusannya. Kerugian orang yang mengejar dunia. Pertama, tercerai-berainya urusan hidupnya. Hal ini akan dirasakan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya. Setiap urusan hidupnya selalu gagal dan berantakan. Kemudian, keuntungan orang yang mengejar akhirat. Bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, dengan tidak meninggalkan dunia, akan dipermudah setiap urusannya untuk berhasil dan dijauhkan dari kegagalan. Ada 4 tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengurus bumi dan khalifah. Yang ketiga, mengemban amanah. Yang keempat, agar manusia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dan peran manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus pelopor dalam membudayakan ajaran Allah. Yang pertama, belajar. Belajar yang dinyatakan pada ayat pertama surat Al-Alaq adalah mempelajari ilmu Allah yaitu Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan ilmu khalifah. Yang telah diajarkan ilmu Allah, maka wajib untuk mengajarkannya kepada manusia lain. Yang ketiga, membudayakan ilmu. Yang keempat, ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri dahulu agar membudaya. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Semua orang ingin sukses, tapi tidak semua orang berhasil sukses. Kenapa? Masalahnya cuma satu, gagal menemukan arti sukses yang sebenarnya. Ada orang yang merumuskan arti sukses dengan pengertian yang sederhana. Akhirnya, ia pun merasa sudah mencapai sukses meskipun tanpa berbuat apa-apa, mengalir seperti air apa adanya. Begitu katanya. Jadi, apa arti sukses sebenarnya? Sukses adalah sebuah pencapaian. Apa yang hendak dicapai? Sukses adalah bergerak maju menuju tujuan. Kemana hendak dituju? Sukses adalah mendapatkan sesuatu yang dikehendaki. Apakah itu? Sukses adalah sebuah proses perjalanan. Tanpa mendapatkan sesuatu, sukses adalah memperoleh penghargaan. Dari siapa? Sejatinya, sukses menurut Islam adalah kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan dunia juga akhirat. Kita sebagai manusia tentu selalu punya harapan untuk menjadi orang yang sukses, entah itu dalam urusan dunia atau akhirat. Islam mempunyai cara agar kita menjadi orang yang sukses. Cara menjadi orang sukses menurut Al-Quran. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, bersyukur. Yang kelima, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ridho terhadap takdir Allah. Yang ketujuh, bersandar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, jangan menuruti hawa nafsu. Yang kesembilan, hindari yang haram. Dan yang terakhir, kesepuluh, jangan sombong. Sekian presentasi dari kami. Mungkin sekiranya jika ada salah itu datangnya dari setan, jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.